Bersedia. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oh iya Sari, Ibu bisa minta tolong absenkan teman-temannya. Langsung tulis saja nama teman-temannya ya. Iya, Bu. Tapi Bu, ini absennya sudah selesai. Oh iya, terima kasih Sari. Ya, sama-sama, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bahayanya merokok. Sebelum Ibu memulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya, mengapa rokok itu berbahaya untuk dikonsumsi? Bu, karena terdapat zat kimia, Bu. Ya, benar. Apakah ada jawaban lain selain Dani? Saya, Bu, menyebabkan kecanduan, Bu. Ya, betul. Yang dikatakan Dani dan Sari itu benar ya anak-anak. Pada rokok terdapat komponen-komponen yang merusak tubuh. Pertama, nikotin. Satu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman. Dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok. Di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, satu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terkandung di dalam rokok. Siapa yang bisa jelaskan isi partikel-partikel ini? Saya, Ibu. Ya, silakan bilang. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Ya, betul, Gilang. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah Anda semua pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Kenapa kok tiba-tiba lihat Kiku kuno? Merokok kok? Ibu, merokok tidak, Ibu. Jangan sota. Betul Dani? Tidak, Bu Tawana, bercanda aja, Bu. Bisingin. Dani. Oke, lanjut. Tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Satu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat Fatal. Selain itu, Yeay! baiklah, karena sudah bel, Ibu akan lanjut sesudah istirahat. Oke, Bu. Makasih. Dek, aku lewat jalan ini terus. Maka keliling-keliling sekolah deh. Siapa itu? Aim, merokok betulan nih. Kenapa kah? Sebunuh. Saya yang merokok, bukan kau. Deh, kau pikir keren kok kalau begitu?
banyak bicara. Pergi juga. Ini juga gila nih. Nah baca nih keras-keras di kelas tadi zat-zat yang terkandung dalam rokok baru merokok tonji. Kalau sakit kah saya tonji juga sakit, bukan cikau. Asapnya itu pikirkan. Siapa suruh kesini kok? Walaupun ada orang itu asapnya mengandung zat karbon dioksida dan metana. Nah, tahu nih berita pemanasan global saat ini tidakkah rugikan kok di tubuhnya, rugi tonjok kok juga untuk lingkungan. Ngapain tuh dia asap keluarkan kau? Si bunuh. Kira kau bisa merokok kah? Ribuan orang di Kenya merokok ini hari. Sekarang itu semua orang merokok. Kalau begitu. Tahu nih, sakit kok baru tobat. Pergi mau deh, banyak sekali bicara. Iya, sana mau deh. Botolnya pergi, bos kalian asapnya. Iya, sana mau kok. Woi, masuk nih. Ambil ini cepat. Bawa ke pasung. Bawa di sana biasa baru itu. Bawa asap aja udah. Saya ada Pak Kunu. Dede, itu tidak aku merokok, asap kok toh? Makanya minta ke parfum sekian. Tidak tadi dusur kak. Pusing. Baiklah anak-anak, kita lanjut pembahasan yang tadi. Tadi sudah sampai mana anak-anak? Organ penting kebagian oksigen sedikit bu. Oh iya, terima kasih Sari. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Jadi, anak-anak, itulah alasan mengapa rokok itu tidak baik untuk dikonsumsi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, tadi pernah ada cari di YouTube, ada penelitian mengatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit yang berada di usus. Apa yang dikatakan Gilang itu tidak salah, tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Tidak, Bu. Tidak bu. Maka dari itu banyaknya larangan merokok, walaupun banyak orang yang tetap merokok. Jangan berani untuk coba-coba anak-anak. Oke. Gilang, Denny, kalian berdua merokok? Iya, Bu. Kenapa mau kalian bawa asap? Tadi dulu di tempat yang ada asap rokok gitu, jadi begini nih Bu, bawa rokok sekarang juga. Bohong ibu, tadi kuliah dan sama Gila merokok di bawah di taman membaca. Benar itu Gilang, Denny? Iya. Ikut ke ruangan ibu sekarang. Si kulit sehari tadi. Besok aku ini. Oke, Sam. Ayo, mandi dulu. Ayo. Sejak kejadian tersebut, Gilang dan Dani bukannya introspeksi diri, tetapi malah menjadi-jadi. Hingga beberapa minggu kemudian, Muhammad Dani, Sakit Ibu. baiklah anak-anak, ibu mendapat info dari ibunya Dani. Ibunya Dani bilang katanya Dani sedang terkena sakit kanker paru-paru. Ibu berharap kalian ada yang menjenguk Dani ya habis pulang sekolah. Baik bu. Minggu mi Dani sakit. Kurasa ini gara-gara merokok. Dani, maka minta maaf kapan itu kudakan aku yang tidak baik. Saya juga salah karena tidak mendengarkan bicara teman-teman dan guru. Jadi bagaimana hasil dari dokter? Siapa suka juga kemoterapi. Nah, sabar nanda gitu.